Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junad Bintang Rizky. Saya dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang project koduler, cara input data barang dan juga read data barang dengan koduler yang terintegrasi dengan Google Spreadsheet ya. Pertama-tama kita buat tabelnya seperti ini dulu. Ada kode, ada nama, ada kategori, dan tanggal input. Setelah ini sudah jadi, kemudian kita sambungkan ke Google Script-nya. Google Script ini adalah nanti untuk penghubung antara koduler dan juga spreadsheet-nya ya teman-teman. Nah, caranya klik ekstensi, kemudian klik app script ini ya. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita isikan kodenya, codingannya, scriptnya di sini ya. Kita ada 4 script di sini ya, ada create data, update, dan juga delete. Tapi untuk tugas kali ini yang akan saya tampilkan hanya create dan juga read saja. Oke, ini untuk create-nya ya. Kita menggunakan function doPost yang artinya untuk post isi data ya, dengan function doPost di sini. Kemudian, nah untuk create-nya kita nggak menggunakan function seperti ini, dan ini parameternya dah. Parameter variabel SS ini untuk mengambil data dari spreadsheet yang kita buka ya, yang kita buat tadi maksudnya ya. Nah kemudian seperti ini diurutkan berdasarkan ID, open by ID, dan seterusnya ya. Nah ini untuk membuat kondisi jika data ID sudah ada di post ID ini, maka dia akan menunjukkan notifikasi data sudah ada, berarti sudah tidak bisa menginputkan data yang sama. Contohnya seperti itu untuk yang create-nya. Ketika kita sudah membuat codingan di sini, kemudian kita uh, apa namanya terapkan di sini ya. Nah, di deploy, kemudian di deploy sini kita gunakan aplikasi web di sini dan kemudian terapkan ya. Di sini kita klik terapkan seperti itu. Nah, fungsinya ini untuk menghubungkan antara koduler dan juga spreadsheet-nya. Nah, URL-nya ini nanti kita simpan dan juga kita kopikan di kodulernya seperti itu. Kita beralih ke kodulernya ya, seperti ini. Nah, ini untuk tampilan sederhana dari input data barang yang sudah saya bikin bersama teman saya Sylvie ya, seperti ini. Ada kode barang, nama barang, kategori, dan juga tanggal input. Tampilan sederhananya seperti ini. Oke, kita beralih langsung pada scriptnya di bagian blok. Oke, di bagian blok ini kita mulai dengan membuat koneksi. Nah, koneksinya itu seperti ini. Menggunakan seperti ini. Inisiasi global datasheet, kita buat empty list untuk mengisikan data ya. Listnya itu kita buat kosong dulu, kemudian kita masukkan sheet ID yang diambil dari ID dari spreadsheet kita ya. Yang ini, yang bagian ini ID-nya. Sampai sebelum edit ini, nah ini ID-nya. Kemudian ada URL tadi dari Google Script, dan kita buat textbox-nya. Dikosongin seperti itu. Nah, ini untuk notifikasi ya. Ketika tampilan input barang tadi, kan kita menggunakan web 1 ya. Data sudah ada, maka dia akan memunculkan notifikasi show alert, kode sudah terdaftar, silahkan gunakan kode lain ya. Kemudian ketika sukses, nanti akan memunculkan daftar akun sukses. Maksudnya input data barang sukses ya, seperti ini ya. Kemudian seperti itu, ketika jaringannya jelek, di sini akan memunculkan mohon periksa jaringan ya. Nah, kemudian kita beralih ke
script untuk postnya ya, seperti ini. Cukup sederhana teman-teman. Ya, di bagian card view-nya ya, kita set dulu datasheet-nya. Nah, jika text box-nya kosong, nah kita bisa masukkan kode, nama, kategori, dan tanggal input. Kemudian kita buat perulangan di sini. Di global data text-nya seperti ini. Apa namanya? Kita buat indeks berdasarkan nomor di sini. Dan untuk apa namanya? Aksinya di sini ya, action-nya di sini ya. Kita buat action create ketika post text. Post text artinya itu di bagian tombolnya ya. Post text itu di input data. Nah, ketika input data sudah diklik, itu nanti dia akan membuat action create. Action create diambil dari mana? Diambil dari sini tadi, function create ini ya. Dia akan menjalankan script ini, seperti itu. Kemudian diambil berdasarkan ID yang diurutkan dari data Google Spreadsheet kita. Dan ketika data sudah post, iya ini perintah post ataupun input, dia akan masuk ke data spreadsheet kita di sini. Oke, seperti itu ya untuk penjelasan tentang script tentang input data barang yang sudah saya buat. Untuk integrasinya nanti bisa dijelaskan oleh teman saya Silvi di aplikasi ponsel seperti itu.
Nah, selanjutnya kali ini kita akan membuat script untuk baca data di sini ya. Di sini kita akan membuat script untuk membaca datanya ya. Nah, untuk tampilannya kita buat sederhana saja seperti ini ya. Ada tulisan, label, kemudian ada apa namanya, blok, notifier ini untuk membuat notifikasi, dekorasi, dan floating action button ini nanti akan membuat sebuah tombol plus yang menghubungkan kita pada tampilan input data yang tadi ya. Oke, langsung saja untuk ke scriptnya ya. Scriptnya cukup mudah ya teman-teman ya. Ya, pertama-tama kita buat dulu koneksinya ya. Seperti tadi, URL kita ambil dari Google Script, kemudian sheet ID, ini adalah sheet ID kita, dan di sini kita buat notifikasi ketika screen baca itu ngeload apa namanya, dibuka, itu dia akan memunculkan pesan sedang mengambil data sembari ada loading bar di sana. Seperti itu. Untuk warnanya ada putih dan biru ya. Nah, di sini kita memunculkan function read-nya di sini. Ketika loading data muter itu function read-nya bekerja ya di situ. Oke. Nah, ini apa namanya? Cara apa namanya? Script untuk menampilkan datanya ya. Di sini ya. Ya. Kita ambil dari CSV tabel yang berdasarkan Google Spreadsheet kita ya. Get response content. Response content itu untuk apa namanya, mengambil data dari spreadsheet kita. Itemnya apa aja ya, kita kita apa namanya, item dari tabel kita apa aja. Nah, kita masukkan di sini kode, nama, kategori, dan juga tanggal input. Disesuaikan dengan tabel kita yang ada di sini ya. Oke. Kemudian setelah kita tampilkan ya, di sini kita get ambil data dari videonya, apa namanya, ambil data dari tabel tersebut. Nah, fungsi dari call notifier dismiss progress dialog ini adalah ketika kita sudah menampilkan data, muncul datanya nih, notifikasi loading barnya itu dia akan berhenti, tidak muncul lagi ya, seperti itu. Kemudian untuk floating action buttonnya, tombol plus tadi, itu kita arahkan ke daftar akun ya. Daftar akun itu yang tadi kita buat untuk input data barang. Oke, seperti itu untuk penjelasan dari script tentang read data, cara read data dengan menggunakan kodular yang terintegrasi dengan spreadsheet. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi